Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Geri Puspadevianti dengan NIM 002511030. Saya izin memulai presentasi Student Project SGD A8. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok SGD A8. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, anafilaksis dapat didefinisikan sebagai reaksi alergi yang berkembang cepat, sistemik, multisistem, dan melibatkan banyak organ. Anafilaksis dapat disebabkan oleh sejumlah pemicu dan kondisi. Anafilaksis sering berakibat fatal karena perjalanan penyakitnya yang cepat menjadi kolaps pernapasan. Epidemiologi anafilaksis pada sebuah tinjauan sistemik di Eropa ditemukan tingkat kejadian untuk semua penyebab anafilaksis mulai dari 1,5 hingga 7,9 pada 100.000 orang per tahun. Setiap reaksi alergi dilakukan dengan urgensi karena berisiko mengalami perburukan yang cepat dengan berkembangnya anafilaksis. Anafilaksis ini merupakan keadaan darurat medis umum dan merupakan reaksi hipersensitivitas akut tipe 1 yang mengancam jiwa, sehingga diperlukan penanganan cepat dan tepat di fasilitas kesehatan primer yang merupakan ranah bagi dokter umum. Oleh karena itu, kami memiliki ketertarikan untuk membuat tulisan mengenai anafilaksis ini. Mungkin sekian presentasi dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Made Palguna Sastra dengan 3 digit yang terakhir 201. Adapun rumusan masalah dari student project kami yaitu bagaimana definisi dari syok anafilaksis, bagaimana epidemiologi dari syok anafilaksis, bagaimana etiologi dari syok anafilaksis, bagaimana gejala klinis dari syok anafilaksis, bagaimana patofisiologi dari syok anafilaksis, bagaimana diagnosis dari syok anafilaksis, dan bagaimana upaya pencegahan dan pengobatan dari syok anafilaksis. Kemudian tujuan dari student project kami yaitu untuk mengetahui definisi dari syok anafilaksis, untuk mengetahui epidemiologi dari syok anafilaksis, untuk mengetahui etiologi dari syok anafilaksis, untuk mengetahui gejala klinis dari syok anafilaksis, untuk mengetahui patofisiologi dari syok anafilaksis, untuk mengetahui diagnosis dari syok anafilaksis, dan untuk mengetahui upaya pencegahan dan pengobatan dari syok anafilaksis. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Dikepon Lestari dengan 3 digit NIM terakhir 154 akan membacakan manfaat. Adapun manfaat dari penulisan student project kami, yang pertama, sebagai sumber pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh pembaca mengenai shock anafilaksis. Adapun manfaat yang kedua, sebagai bentuk kajian penulisan yang bisa dijadikan referensi penelitian shock anafilaksis. Slide selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Komang Dani Adihimawan dengan 3 digit NIM terakhir 185. Di sini saya mohon izin untuk menjelaskan mengenai definisi anafilaksis. Anafilaksis atau shock anafilaksis merupakan penyakit alergi yang biasanya timbul dalam jangka waktu yang tergolong cepat setelah orang atau pasien tersebut terpapar atau terinfeksi dari alergen. Nah, selain itu juga, anafilaksis juga didefinisikan sebagai salah satu reaksi dari hipersensitivitas tipe 1, dan juga dia biasanya akan menyerang sistem organ dan juga akan mempengaruhi berbagai macam organ yang ada dalam tubuh kita. Selain itu juga, salah satu dampak atau yang dapat diakibatkan dari terjadinya anafilaksis ini adalah penurunan tekanan darah hingga kolaps pada sirkulasi. Hal ini diakibatkan karena munculnya mediator-mediator yang mengganggu atau menghambat fungsi dari kerja tubuh kita. Selain itu juga, secara historis, reaksi anafilaksis dikategorikan sebagai respon yang dimediasi oleh antibodi imunoglobulin E. Sedangkan reaksi anafilaktoid di mana dikategorikan sebagai peristiwa yang tidak bergantung pada antibodi IgE. Mungkin sekian dari penjelasan mengenai definisi anafilaksis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan presentasi mengenai epidemiologi dari anafilaksis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyoman Paramarta dengan 3 digit terakhir 208. Studi telah memperkirakan bahwa kejadian anafilaksis antara 0,05 hingga 2% dari seluruh populasi yang ada. Masalah yang sebelumnya diidentifikasi dengan studi epidemiologi termasuk variasi dalam definisi pelaporan anafilaksis dan penggunaan insiden dan prevalensi penyakit yang belum jelas. Meskipun kejadian sebenarnya tidak jelas, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kejadian anafilaksis di Amerika Serikat telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun tingkat mortalitas kasus telah menurun. Teman serupa dilaporkan juga di negara lain seperti Inggris melaporkan peningkatan tingkat anafilaksis, tapi tidak ada peningkatan kejadian anafilaksis yang fatal. Lalu di Australia, kejadian anafilaksis dan
anafilaksis fatal telah meningkat juga. Satu studi tentang kejadian anafilaksis dengan gejala pada sistem peredaran darah menemukan sekitar 8 hingga 9 kasus per 100.000 orang per tahunnya. Anafilaksis berat termasuk gejala pada pernafasan atau peredaran darah terjadi lebih sering pada tingkat sekitar 1 hingga 3 per 10.000 orang. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian anafilaksis diantaranya adalah geografi, variasi musim, usia, dan jenis kelamin. Faktor demografi yang terkait dengan insiden yang lebih tinggi ialah tinggal di wilayah utara Amerika Serikat. Sekian presentasi dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Agnes Susanti Kewatiting dengan 3 digit NIM terakhir 014 akan menjelaskan terkait dengan etiologi dari anafilaksis. Jadi, anafilaksis ini biasanya muncul pada anak-anak, remaja, orang dewasa muda, bahkan orang dengan usia yang lebih tua. Nah, faktor pemicu munculnya anafilaksis sendiri sebagian besar melalui obat-obatan, makanan, dan sengatan serangga, di mana anafilaksis akibat makanan itu umumnya terjadi pada anak-anak dan remaja, sedangkan anafilaksis iatrogenik atau yang kesalahan dalam diagnosis itu umumnya terjadi pada orang dengan usia yang lebih tua. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gede Agus Heliang dengan 3 digit NIM terakhir 223. Di sini saya akan menjelaskan gejala klinis dari shock anafilaksis. Mungkin yang pertama saya akan menjelaskan gejala pernapasan umum terjadi pada paparan ular, di mana mungkin akan terasa penuh atau benjolan pada tenggorokan. Yang kedua, tenggorokan terasa kering yang terus-menerus. Yang ketiga, itu kesulitan dalam pernapasan. Yang keempat, gejala pernapasan lainnya termasuk suara serak, meling, dan striator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala klinis shock anafilaksis dari gejala gastrointestinal atau bisa kita sebut singkat GI. Yang pertama itu muncul pada 25% hingga 30% pasien. Yang kedua, sakit perut dan kram. Yang ketiga, muntah. 4, hipotonia. Yang kelima, sinop atau inkontinesia. Anafilaksis paling sering merupakan presentasi yang berkembang pesat, biasanya dalam 1 jam setelah terpapar. Semakin cepat timbulnya dan perkembangan gejala, semakin parah proses penyakitnya. Next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iyapti Kinanti dengan 3 digit NIM terakhir 90, izin menjelaskan mengenai faktor fisiologi. Yang pertama ada anafilaksis yang diperantarai oleh IgE, di mana untuk yang pertama ini terkait pada reseptor VCIRI yang berafinitas tinggi terletak pada membran plasma sel mast dan basofil. Lalu yang kedua ada mastositosis, di mana mastositosis sendiri merupakan kelainan klon sel mast yang ditandai dengan peningkatan abnormal sel mast pada jaringan. Lalu yang ketiga ada mekanisme alternatif, di mana ini dipicu oleh mekanisme non-alergi yang teraktivasi oleh sel mast, di mana ini ditandai dengan yang pertama adanya aktivitas non-spesifik langsung, lalu yang kedua bergantung pada kalsium dan juga fosfofilase atau aktivitas MRGPRX2. Lalu untuk bagan sendiri ada IgE, mediafik, alergi mekanisme dan juga non-alergi mekanisme yang sama-sama akan berujung pada degranulation. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Yosef Aryan Depa dengan 3 digit NIM terakhir 117. Berikutnya saya akan melanjutkan mengenai diagnosis. Kunci dalam menegakkan diagnosis adalah adanya gejala yang muncul dalam menit atau jam setelah terpapar dari pemicu dan timbulnya gejala yang progresif dalam beberapa jam. Biasanya diagnosis ditegakkan melalui yang pertama itu melihat gejala klinis daripada pasien. Yang kedua itu melakukan pemeriksaan penunjangan, yaitu dengan skin prick test. Yang ketiga, bisa melakukan pemeriksaan RAS atau radioalergosorben assay. Yang keempat, bisa melakukan pemeriksaan lain, yaitu tes provokasi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Gede Mangakara dengan NIM 2002-51073. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan dari shock anafilaksis. Nah, ada pun beberapa tindakan dalam mencegah terjadinya shock anafilaksis ini. Antara lain, pertama, terhindar dari sengatan serangga jika berada di luar ruangan. Nah, pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas dari serangan serangga harus diedukasi tentang bagaimana cara terhindar dari sengatan, yaitu dengan membawa auto-injektor epinefrin dan mendapatkan konsultasi dengan para ahli alergi atau imunologi untuk menjalani
tes IgE serum spesifik, dan tes kulit untuk mengidentifikasi serangga penyebabnya. Nah, yang kedua itu adalah menghindari mengkonsumsi makanan yang beralergi. Pencegahan dari shock anafilaksis yang kedua ini merupakan usaha untuk menghindar makanan yang beralergi bagi tubuh. Jika hal ini terjadi, maka pada umumnya dokter akan membantu mencari tahu jenis alergi apa yang sedang kita miliki dengan melakukan tes darah atau tes tusuk kulit. Terdapat sebuah pertolongan pertama yang mungkin dapat diberikan untuk meringankan shock anafilaksis ini, yaitu dengan membawa pengidap kepada posisi yang lebih nyaman. Setelah itu, angkat kedua kaki pengidap agar aliran darah tetap lancar. Kemudian selanjutnya adalah berikan bantuan pernapasan jika pengidap berhenti bernafas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu dapat saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Nuwayani Pranyawati dengan 3 digit terakhir 245. Ini melanjutkan tentang pengobatan anafilaksis. Di mana penata laksanaan untuk anafilaksis akut terdiri dari 2 langkah, yaitu yang pertama manajemen diri yang dilakukan oleh pasien menggunakan protokol darurat yang dapat menekan peran kunci epinefrin intramuskuler. Yang kedua yaitu adalah intervensi tambahan yang akan diberikan oleh tenaga medis, di mana untuk langkah-langkah spesifiknya dapat diuraikan yaitu menghilangkan paparan terlebih dahulu, seperti menghentikan pemberian obat atau agen terapi, yaitu memberikan jalan nafas, injeksi epinefrin adrenalin secara intramuskular ke dalam vastus lateralis paha, dan memposisikan pasien sesuai dengan kondisi, di mana jika pasien dalam keadaan normal, dapat memposisikan pasien secara terlentang, dan jika pasien dalam keadaan mengalami gangguan pernapasan, dapat memposisikan pasien secara duduk agar dapat mengoptimalkan pernapasan pasien. Jika pasien dalam keadaan hamil, dapat memposisikan pasien secara setengah terlentang. Dan untuk dosis pemberian epinefrinnya sendiri direkomendasikan mulai dari 0,01 mg per kilogram berat badan dan sampai 0,5 mg diberikan secara intramuskuler. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Niko Mamasnia Rita Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 053. Saya izin melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Yang pertama yaitu anafilaksis merupakan termasuk dalam reaksi hipersensitivitas tipe 1, yaitu reaksi alergi sistemik tipe berat, di mana penyebabnya itu beragam, di antaranya itu bisa karena alergi makanan, lateks, obat-obatan, dan juga reaksi sengatan serangga. Reaksi yang dapat timbul akibat pelepasan berbagai mediator dari sel mas dan basofil. Reaksi dapat timbul mendadak dan mengancam nyawa. Anafilaksis bisa bersifat sistemik yang melibatkan banyak sistem dalam tubuh seperti kulit, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem kardiovaskuler, serta sistem organ lainnya. Dan juga untuk shock anafilaktik ini merupakan bagian dari shock distributif yang merupakan salah satu manifestasi klinis dari anafilaksis. Untuk penataan shock anafilaktik ini dapat dilakukan dengan primary survey karena termasuk dalam kasus emergensi, dan juga biasanya kita lakukan pemeriksaan baik dari airway, breathing, dan juga circulation. Dan kemudian untuk terapi lanjutannya biasanya kita berikan adrenalin dan juga resusitasi cairan. Selanjutnya untuk sarannya itu kami sangat mengharapkan dengan pemberian edukasi mengenai alergi di masyarakat, mengenai penyebab, gejala, bahaya, dan informasi lainnya mengenai reaksi alergi tersebut. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih waspada terhadap alergi dan mengenali lebih awal reaksi anafilaksis sehingga dapat mencegah terjadinya shock anafilaktik. Baik, sekian presentasi dari kelompok SGDA 8. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih.